Dalam keheningan malam, ada seorang pria yang termenung di teras rumahnya. Anaknya sudah tertidur. Istrinya terlelap di kamar. Tapi pikirannya belum diam. Bukan karena gaji yang belum cukup, bukan karena tagihan yang belum lunas, tapi karena ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Hari demi hari, pria ini bekerja keras. Ia diam saat lelah, tersenyum saat hancur. Ia bilang, "Saya baik-baik saja." Padahal hatinya retak perlahan. Ia ingin jadi suami yang baik, ayah yang hebat. Tapi ia lupa satu hal, bahwa untuk membahagiakan keluarganya, ia harus lebih dulu menjadi dirinya sendiri. Banyak pria tumbuh dengan tuntutan, jadilah kuat, jangan menangis, harus jadi kepala keluarga. Tapi tidak pernah ada yang benar-benar mengajarkan apa artinya menjadi pria dalam makna yang sebenarnya. Video ini adalah perjalanan kita bersama. Perjalanan untuk mengingat kembali apa sebenarnya kodrat seorang pria. Bukan dalam arti yang sempit, bukan soal otot, bukan soal dominasi, tapi tentang kehadiran, tentang tanggung jawab yang tidak dipamerkan, tentang cinta yang tidak berisik tapi terasa. Jika kamu seorang pria yang ingin kembali menemukan peranmu, atau kamu seorang wanita yang ingin memahami lebih dalam dunia batin seorang pria, maka duduklah bersama saya malam ini. Kita akan membahas pelan-pelan bagaimana memahami kodrat pria bisa menjadi fondasi dari keluarga yang benar-benar bahagia. Di zaman seperti sekarang, menjadi pria bukan lagi perkara sederhana. Batas antara tanggung jawab dan tekanan seringkali kabur. Seorang pria dituntut untuk jadi pemimpin, tapi juga tidak boleh terlalu dominan. Harus bisa mengatur, tapi juga dituntut untuk sensitif. Diminta untuk tegas, namun tetap lembut. Dan jika ia tidak bisa menyeimbangkan semuanya, ia akan dicap sebagai pria yang gagal. Inilah dunia yang terbalik. Dunia yang tak lagi mengenal tempat bagi seorang pria untuk sekadar menjadi pria. Di tengah semua kebingungan ini, ada satu pertanyaan besar yang jarang ditanyakan. Apa sebenarnya kodrat pria itu? Dan lebih penting lagi, apakah kodrat itu masih relevan untuk keluarga modern hari ini? Kodrat seorang pria bukan sekadar label biologis. Bukan tentang suara yang berat, bahu yang lebar, atau kemampuan membawa beban. Tapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Panggilan untuk melindungi, menuntun, dan memikul tanggung jawab. Bukan karena dipaksa, tapi karena ia memang diciptakan untuk itu. Pria bukanlah pemimpin karena dia lebih hebat. Ia adalah pemimpin karena ia mau berdiri paling depan saat badai datang. Ia adalah rumah tempat keluarganya bisa berlindung, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia memilih untuk tetap tegak walau lelah, diam walau sakit, dan terus maju walau sendirian. Namun banyak pria saat ini kehilangan arah. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka tidak lagi tahu di mana tempatnya. Mereka tumbuh tanpa panutan, tanpa ayah yang benar-benar hadir, tanpa budaya yang membimbing. Dan akhirnya, mereka menjalani hidup dengan kebingungan. Harus jadi pria seperti apa agar diterima? Dalam keluarga, pria seringkali menjadi fondasi yang tak terlihat. Ia tidak banyak bicara, tapi ia berpikir sepanjang malam. Ia tidak menangis, tapi hatinya bisa remuk berkali-kali. Ia tidak minta dipuji, tapi dalam diamnya, ia hanya ingin satu hal, menjadi berarti. Dan ketika seorang pria lupa akan kodratnya, lupa bahwa ia adalah penjaga, pelindung, pemberi arah, maka keluarga itu akan mulai goyah. Ibarat perahu tanpa nahkoda. Mereka mungkin masih melaju, tapi tanpa arah, tanpa tujuan. Dan suatu saat, mereka bisa karam. Kodrat pria bukan tentang kekuasaan, tapi tentang tanggung jawab. Dan ketika seorang pria memahami peran itu, ia tidak lagi perlu berteriak agar didengar. Tidak perlu memaksa agar dihormati. Karena wibawa pria sejati lahir dari ketenangannya. Kita tidak sedang berbicara tentang maskulinitas beracun, tapi tentang maskulinitas yang dewasa, yang tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus memeluk dengan tangannya, bukan dengan omelannya. Jika kamu saat ini seorang pria yang merasa gagal, yang pernah terjatuh, yang bingung bagaimana menjadi suami dan ayah yang baik, ingatlah, kodratmu bukan untuk menjadi sempurna. Kodratmu adalah menjadi tempat kembali. Dan keluarga yang bahagia
tidak lahir dari pria yang tak pernah salah, tapi dari pria yang mau terus belajar memperbaiki diri. Kita hidup di zaman yang aneh, di mana keberadaan pria sering dianggap bisa digantikan. Ada kalimat-kalimat yang populer dan terdengar membanggakan, namun menyimpan luka tersembunyi di dalamnya. Saya bisa hidup tanpa pria. Saya tidak butuh suami, cukup jadi ibu dan ayah sekaligus. Pria, mereka hanya bikin masalah. Kalimat-kalimat ini mungkin lahir dari pengalaman yang pahit, dari luka yang belum sembuh, dari kekecewaan terhadap pria yang gagal memegang perannya. Tapi ketika suara seperti itu menjadi arus utama, maka kita kehilangan sesuatu yang sangat penting, nilai dari kehadiran pria yang baik. Karena sesungguhnya, keluarga tetap merindukan seorang pria yang hadir. Bukan hadir secara fisik, tapi hadir dengan jiwa dan tanggung jawabnya. Pria yang membimbing tanpa menggurui. Anak-anak butuh ayah, bukan hanya untuk disuapi dan dibelikan mainan, tapi untuk diajari tentang keberanian, tentang keteguhan, tentang bagaimana tetap tegar meski dunia sedang tidak ramah. Ayah yang hadir membuat anak merasa aman untuk tumbuh. Ayah yang tenang membuat rumah terasa stabil, walau dunia di luar sedang kacau. Suami yang menjadi tiang rumah. Istri pun tidak hanya butuh pasangan tidur, tapi seseorang yang bisa diandalkan saat hati mulai goyah. Yang tidak hanya menyuruh sabar, tapi ikut berlutut bersama saat kesulitan datang. Pria seperti itu tidak banyak bicara, tapi setiap tindakannya meneguhkan hati. Dan tanpa disadari, ia menjadi tempat bagi seluruh keluarganya untuk bertumpu. Namun, ketika pria tidak lagi menghargai perannya, tidak lagi menyadari bahwa dirinya adalah penopang utama, maka kosonglah rumah itu. Meskipun ada tawa, makanan, aktivitas, selalu ada yang hilang. Selalu terasa ada kehampaan yang tidak bisa dijelaskan. Karena kodrat pria bukan untuk dinomorsatukan, tapi untuk menopang tanpa pamrih. Ia bukan matahari yang harus disembah, tapi akar yang mengokohkan pohon, meski tak terlihat di permukaan. Banyak keluarga tetap bertahan bukan karena harta, tapi karena ada seorang pria yang tetap berdiri, walau ia ingin rebah sejak lama. Sayangnya, banyak pria kehilangan rasa percaya diri. Mereka berpikir, kalau kehadiranku tidak dihargai, untuk apa aku bertahan? Tapi inilah paradoksnya. Semakin kamu menghilang, semakin keluargamu kehilangan arah. Karena pria sejati tidak menunggu diakui untuk berperan. Ia tetap hadir. Keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang dipenuhi harta dan gelak tawa, tapi keluarga yang tahu kemana harus pulang saat badai datang. Dan seringkali, tempat pulang itu adalah seorang pria yang tak banyak bicara, tapi selalu ada. Di dunia yang penuh kebisingan, maskulinitas sejati berjalan dengan tenang. Tidak berteriak, tidak mendominasi, tidak menekan. Ia hanya berdiri teguh. Dan dengan diamnya, dunia bisa merasa aman. Hari ini kita terlalu sering keliru memahami apa itu pria sejati. Seolah-olah pria sejati harus kuat secara fisik, berkuasa, berpengaruh, berlimpah harta dan pengikut. Padahal, pria yang paling kuat bukanlah dia yang membuktikan semuanya ke dunia, tapi dia yang tidak merasa perlu membuktikan apapun. Karena ia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ia tidak butuh validasi dari luar, karena ia sudah berdamai dengan dalamnya. Ia tidak perlu membuat orang lain takut, karena ia sudah menaklukkan ketakutannya sendiri. Pria sejati tidak terbakar oleh emosi. Ia bisa marah, tapi memilih diam. Ia bisa kecewa, tapi tetap melindungi. Ia bisa lelah, tapi tak meninggalkan. Inilah jenis pria yang menenangkan. Bukan karena ia tidak punya gejolak, tapi karena ia sudah belajar mengendalikannya. Pria sejati memahami bahwa kekuatan terbesar bukan ada di otot, tetapi di hati yang tidak mudah goyah. Di akal yang tetap jernih walau dunia memprovokasi. Di keputusan yang diambil tidak dengan ego, tetapi dengan tanggung jawab. Pria sejati tidak meninggalkan saat sulit. Pria sejati tetap berada di rumah saat badai datang. Ia tidak mencari pelarian. Ia tidak lari dari masalah. Ia berdiri, membuka tangannya, dan menjadi tempat perlindungan bagi keluarganya. Sebab kodrat pria adalah menjadi jangkar. Dan jangkar tidak berpindah walau ombak terus mengguncang. Di dunia yang mengagungkan popularitas dan sorotan, pria sejati adalah mereka yang tetap setia menjaga. Meski tak ada yang melihat,
dan tak seorang pun memuji. Anak-anak belajar disiplin dari diamnya ayah. Istri belajar ketenangan dari tatapannya yang tidak goyah. Rumah belajar kestabilan dari cara ia menghadapi dunia. Semua itu bukan karena dia sempurna, tapi karena ia memilih untuk bertanggung jawab meski tidak pernah diminta, meski tidak pernah dipuji, meski seringkali justru disalahpahami. Pria sejati tidak sibuk menyalahkan keadaan. Ia memperbaiki dirinya, karena ia tahu, jika ingin keluarga bahagia, ia harus menjadi dulu sosok yang bisa diandalkan. Dan begitulah maskulinitas sejati membentuk dunia. Tidak dengan pidato panjang, tidak dengan pengaruh besar, tetapi dengan konsistensi kecil yang ia lakukan setiap hari. Membedakan maskulinitas sejati dengan maskulinitas yang luka. Banyak pria hari ini tampak keras dari luar, tapi rapuh di dalam. Mereka terlihat dominan, tapi sebenarnya sedang menyembunyikan ketakutan. Mereka berteriak, memukul meja, menuntut dihormati. Padahal yang mereka cari sebenarnya adalah pengakuan karena luka yang belum pernah disembuhkan. Inilah yang kita sebut sebagai maskulinitas yang luka. Ia tidak tenang karena batinnya tidak damai. Ia tidak sabar karena ia tak pernah diajarkan cara mengelola emosi. Ia ingin dihormati, tapi belum pernah belajar menghormati dirinya sendiri. Tanda maskulinitas yang luka, mudah tersinggung saat dikritik, karena ia merasa harga dirinya ditentukan oleh persepsi orang lain. Tertarik pada dominasi, bukan kepemimpinan. Ia ingin mengendalikan, bukan mengayomi. Meremehkan perempuan agar terlihat unggul, karena ia tidak yakin dengan nilai dirinya sendiri. Mengejar status dan simbol kekuatan, tapi kehilangan koneksi yang tulus di dalam rumah tangganya. Menolak bicara tentang luka masa kecil, karena baginya pria sejati tidak boleh lemah. Padahal justru sebaliknya, tapi yang berani menyembuhkannya. Maskulinitas sejati dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa saya tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi pemimpin keluarga. Saya tidak harus tahu segalanya, tapi saya harus terbuka untuk belajar. Saya boleh menangis, tapi tetap bertanggung jawab. Saya boleh jatuh, tapi tidak boleh meninggalkan. Saat seorang pria mau melihat ke dalam dirinya, berdamai dengan masa lalunya, memaafkan ayahnya, menyembuhkan lukanya, disitulah dia dilahirkan kembali. Bukan sebagai pria yang hanya besar badannya, tapi kecil jiwanya, melainkan sebagai laki-laki yang utuh. Pria bukan tentang seberapa keras suaranya didengar, tapi seberapa dalam kehadirannya dirasakan. Mengapa ini penting untuk keluarga? Karena keluarga akan mencerminkan jiwa pemimpinnya. Jika pria di rumah itu luka, maka energi rumah itu pun akan gelisah, tegang, tak terarah. Tapi jika pria itu hadir dengan hati yang damai, dengan kesabaran, dengan ketegasan yang tidak menyakiti, maka istri akan merasa aman. Anak-anak pun akan tumbuh dengan jiwa yang stabil. Keluarga yang bahagia bukan dibangun oleh pria yang sempurna, tapi oleh pria yang berani memulihkan dirinya. Menjadi pria bukanlah warisan genetik, tapi pilihan batin. Kamu bisa jadi seperti ayahmu. Keluarga bukanlah sekadar tempat tinggal bersama. Ia adalah ekosistem yang rapuh, yang bisa runtuh hanya karena satu hal: pria yang kehilangan arah. Banyak pria hari ini menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Tubuhnya ada di rumah, tapi jiwanya kosong. Fokusnya hanya pada pekerjaan, pada uang, pada capaian, tapi lupa bahwa keluarga tidak butuh pahlawan super. Keluarga hanya butuh kehadiran yang utuh. 3 pilar peran seorang pria dalam keluarga. 1. Pelindung. Bukan hanya dari bahaya fisik, tapi juga dari ketidakpastian, dari ketakutan emosional. Seorang pria yang tahu perannya akan menciptakan rasa aman. Ketika istri mulai goyah, ia menjadi sandaran. Ketika anak merasa takut, ia menjadi pelukan yang menenangkan. Ia tidak perlu banyak bicara, cukup hadir dan dipercaya. 2. Pemimpin. Bukan pemimpin yang memerintah, tapi yang memberi arah. Yang mau duduk bersama istri dalam keputusan penting. Yang mendidik anak dengan nilai, bukan hanya perintah. Yang tidak mendominasi, tapi menuntun. Seorang pemimpin bukan yang selalu benar, tapi yang berani mengakui salah. 3. Penopang emosional. Zaman sekarang, pria sering diajarkan untuk kuat secara keliru. Tahan semua, simpan sendiri.
Tapi keluarga butuh pria yang mau terhubung secara batin, yang bisa bicara dengan jujur, yang bisa mendengar tanpa menghakimi, yang bisa memeluk saat semua sedang runtuh. Pria yang mampu menangis bersama keluarganya jauh lebih kuat dari pria yang selalu terlihat tegar. Saat pria tahu perannya, rumah akan menjadi tempat pulang yang dirindukan. Istri akan merasa dihargai. Bukan sekadar pasangan hidup, tapi sahabat yang sejajar. Anak-anak akan tumbuh dengan jiwa yang utuh. Karena mereka melihat bagaimana seorang pria mencintai dengan tenang, memimpin dengan lembut, dan melindungi dengan sabar. Kebahagiaan keluarga bukan soal banyaknya rezeki, tapi tentang pria di dalamnya yang tahu arah dan maknanya. Keluarga bahagia dimulai dari diri sendiri. Maka jika kamu adalah seorang pria, jangan mulai dari mencoba mengubah pasanganmu. Jangan mulai dari menyuruh anakmu. Mulailah dari memperbaiki dirimu sendiri. Keluarga tidak butuh kesempurnaan. Mereka hanya butuh komitmen dan kehadiran. Saat seorang pria berdiri utuh, ia akan menjadi tiang yang menopang semua cinta di dalam rumahnya. Di dunia yang serba kabur hari ini, anak laki-laki tumbuh dengan banyak kebingungan. Ia tidak tahu apa artinya menjadi pria. Ia tumbuh melihat ayahnya diam atau justru kasar. Ia dibesarkan oleh tontonan, bukan tuntunan. Oleh hiburan, bukan kedewasaan. Akibatnya, banyak anak laki-laki tumbuh dewasa secara usia, tapi tidak secara jiwa. Mereka bingung, cemas, mudah meledak, dan tidak tahu bagaimana mengelola tanggung jawab. Anak laki-laki tidak dibentuk oleh waktu, tapi oleh arah. Jangan pernah berharap anakmu akan tahu sendiri bagaimana menjadi laki-laki. Karena kodrat pria harus diajarkan. Ia harus disampaikan, harus ditunjukkan, bukan dengan omongan, tapi dengan keteladanan. Anak laki-laki belajar dari cara ayah memperlakukan ibunya, cara ayah bersikap saat marah, cara ayah bekerja, bertanggung jawab, dan memimpin. Mereka menyerap semuanya. Bahkan saat kamu tidak sadar sedang mengajar, kamu tetap mengajar. 5 prinsip mendidik anak laki-laki sesuai kodratnya. 1. Ajari untuk bertanggung jawab, bukan sekadar patuh. Tanggung jawab bukan datang dari rasa takut, tapi dari rasa memiliki. Libatkan dia, percayakan tugas, bimbing prosesnya. 2. Tunjukkan ketegasan, bukan kekerasan. Ketegasan adalah batas yang jelas dan konsisten, bukan amarah yang meledak tanpa kendali. 3. Beri contoh maskulinitas yang damai. Tunjukkan bahwa pria bisa kuat tanpa harus keras, bahwa pria bisa sabar tanpa harus kalah. 4. Ajak bicara tentang emosi, bukan menyuruh diam. Biarkan ia marah, tapi ajarkan bagaimana mengungkapkannya. Bantu ia kenal rasa kecewa, takut, gagal. Karena pria yang mengenal emosi lebih siap menghadapi hidup. 5. Ajari nilai, bukan hanya aturan. Jelaskan kenapa di balik setiap larangan dan perintah. Karena anak yang mengerti alasannya akan membawa nilainya sampai dewasa. Pria sejati tidak lahir dari tekanan, tapi dari bimbingan yang penuh kesadaran. Jadilah sosok yang mereka butuhkan, bukan hanya inginkan. Anak laki-laki mungkin tidak selalu menunjukkan bahwa mereka butuhmu. Mereka mungkin tampak cuek, kasar, atau acuh. Tapi sesungguhnya, mereka menunggu satu hal. Bimbingan dari sosok pria dewasa yang hadir, jujur, dan konsisten. Bukan ayah yang sempurna, tapi ayah yang tidak lari. Yang mau belajar bersama. Yang bisa berkata, maaf saat salah. Yang bisa menunjukkan, inilah cara menjadi pria yang sesungguhnya. Ada satu hal yang tidak akan pernah bisa dibeli oleh uang, tidak bisa diberikan oleh jabatan, dan tidak bisa dipaksakan oleh kekuasaan kehangatan dalam sebuah rumah. Dan kehangatan itu seringkali bergantung pada satu sosok, pria. Bukan karena pria lebih penting, bukan karena pria harus mendominasi, tapi karena pria adalah penentu arah. Seorang pria yang hadir dengan terang jiwanya dapat menerangi seluruh ruang dalam rumah tangganya. Cahaya itu datang dari dalam, bukan dari kata-kata manis, bukan dari hadiah atau materi, tapi dari energi yang terpancar karena ketulusan dan kejujuran. Pria yang jadi cahaya dalam rumah tidak menyembunyikan beban, tapi juga tidak menumpahkan semuanya ke istri dan anak. Tidak selalu punya jawaban,
tapi selalu mau duduk dan mencari solusi bersama. Tidak sempurna, tapi terus tumbuh, memperbaiki diri, dan mau terbuka. Cahaya bukan tentang siapa yang paling bersinar, tapi tentang siapa yang bisa membuat orang lain merasa aman. 3 sumber cahaya pria dalam keluarga. 1. Ketenangan emosi. Pria yang tidak mudah terpancing akan menjadi jangkar dalam badai. Ketika rumah dilanda konflik, ia jadi pusat gravitasi yang menyatukan, bukan memecah. Second, integritas. Apa yang dikatakannya selaras dengan yang dilakukannya. Ia tidak menuntut anak disiplin sementara dirinya berantakan. Ia tidak menyuruh istri bersabar sementara ia sendiri meledak-ledak. Keteladanan pria jauh lebih kuat daripada 1000 nasihat. Ketiga, ketulusan dalam peran. Ia tidak merasa lebih tinggi karena jadi kepala keluarga. Justru ia merasa punya tanggung jawab untuk melayani. Ia bukan bos, tapi pelayan yang memimpin. Rumah yang terang tidak harus mewah. Rumah yang bahagia bukan soal ukuran bangunan, tapi soal siapa yang mengisi ruang-ruang di dalamnya. Dan ketika seorang pria memilih untuk hadir sepenuhnya, dengan jiwa yang tenang, dengan niat yang jernih, dengan cinta yang tidak bersyarat, maka rumah itu akan menjadi tempat pulang yang ditunggu. Bukan pria kuat yang membawa bahagia, tapi pria yang sadar siapa dirinya dan tahu kemana ia membawa keluarganya. Jadilah pria yang terang, bukan hanya bersinar. Bersinar bisa dari luar, tapi terang datang dari dalam. Bersinar bisa mengalahkan orang lain, tapi terang bisa menyembuhkan orang-orang terdekatmu. Jika kamu seorang pria dan kamu sedang bingung bagaimana membahagiakan keluargamu, bukan dengan gaji yang besar, bukan dengan mobil yang mewah, tapi dengan satu hal yang sederhana tapi langka: hadirmu, utuh, sepenuhnya, dengan hati. Jika kamu setuju dengan ini, maka kamu sedang berada di jalan yang tepat. Jalan menuju keluarga yang tidak sempurna, tapi utuh dan penuh cahaya.